Tapi kan banyak guru yang sebenarnya ya maaf loh tidak kompeten, tesnya gagal tapi malah kuat-kuat gajinya sedikit. Jadi itu kan gampangannya kan guru tersebut kan aslinya tidak kompeten untuk mengajar, tetapi memaksa mengajar dan mau gaji yang setara sama PNS. Itu maksudnya gimana, kan tidak fair gitu loh sama yang benar-benar berusaha untuk menjadi kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, podcast kelompok 5 Peluang Bisnis. Di pertemuan kali ini kami ingin berbicara santai lah tentang apa sih dampak dari Koperasi Desa Merah Putih terhadap UMKM sekitar atau usaha toko retail sekitar, milik pribadi ataupun yang modern seperti Indomaret atau Alfamart. Saya ingin bertanya pendapat dari Mas Wildan, monggo. Pendapat apa ini, Mas? Pendapat tentang Koperasi Merah Putih, dampak Koperasi Merah Putih terhadap kita. Mungkin ya, karena belum berjalan dan banyak isu-isu di masyarakat, mungkin masih banyak perdebatan antara adanya Koperasi Merah Putih. Ya mungkin dampaknya masih sama, yaitu banyak negatifnya. Karena jika adanya dibuka Koperasi Merah Putih juga akan memakan UMKM pada masyarakat sekitar. Terus juga selain memakan UMKM sekitar juga membutuhkan banyak biaya untuk pembangunan Koperasi Merah Putih tersebut. Mungkin boleh dijelaskan lagi tentang apa, kan tadi kan ada banyak dampak buruknya kan, yang apa itu mematikan UMKM kita. Penyebab mematikan UMKM sekitar itu di mananya? Ya pokoknya mateni pasaran nang UMKM wilayah gunung, terus membutuhkan anggaran biaya negara sing wakeh. Kan eman-eman juga nek misal biaya pajak kok digawe senoh-noh karo koyo ngono, eman-eman banget. Nah, tak penting. Tapi kan kalau menurut saya tujuan utama koperasi desa itu kan untuk menyalurkan bahan-bahan yang mungkin beberapa subsidi dari pemerintah seperti adanya pupuk subsidi atau gas LPG. Kan biasanya kan ada beberapa oknum daerah sekitar yang memonopoli. Monopoli. Itu mudahnya seperti dari pemerintah itu kan, kalau nyatanya lah gas LPG dari pemerintah itu harga eceran tertinggi itu 17.600. Harga eceran tertinggi kan maksudnya kan masyarakat boleh menjual tetapi harus di bawah atau paling mentokan 17.600. Tetapi kan kenyataannya kan ada yang sampai 23.000, ada yang sampai 25.000. Kalau baiknya kan kalau ada Koperasi Merah Putih kan mungkin harganya akan tetap 17.600 itu mungkin. Iya. Tapi kan belum terjadi toh Mas Rifki. Mungkin apa namanya itu kan tadi kan apa harga jual kan dari pemerintah itu 12.000. 12.000 sampai 11.000. Buat transportasi. Iya, itu kan dari 12.000 sampai 25.000 itu kan setengah lebih loh. Masa transportasi setengah lebih dari soalnya kan sekarang kan juga apa kayak wilayah-wilayahnya kan kadang ada loh Kandala apa sih namanya, Selat Burmus. Nah itu mungkin kan buat terang ya mungkin itu bisa terjadi untuk saat ini tapi kan dari dulu kan ada gas LPG tarif 25.000, padahal itu nggak usah 25.000 deh, 23.000 di daerah saya, 23.000, padahal daerah saya bukan pelosok banget loh. Ada loh, apa itu kan kalau daerah saya ambil gas LPG-nya itu dari daerah Jambu itu dekat loh, nggak ada 10 kilo, tapi kok sampai 23.000, padahal dari pemerintah 11 sampai 12.000. Bagaimana itu?
Berarti adanya Koperasi Merah Putih itu untuk menyalurkan barang subsidi dari pemerintah ke masyarakat. Ya, kalau bagi saya itu tujuan utama seperti itu. Tapi kan ya mungkin ada oknum lah, ya walaupun oknum tapi ada oknum lah. Seperti kan yang sudah jadilah apa itu Koperasi Desa Merah Putih yang sudah jadi kan malah seperti minimarket. Bagi saya itu salah tujuannya. Bagi saya itu salah. Ya mungkin kalau yang sudah terjadi itu salah, mungkin butuh evaluasi lagi lah. Ada mungkin supervisor dari pemerintah untuk mengecek apakah tujuannya itu tepat atau tidak, itu mungkin benar. Terus, misal tujuannya untuk menyalurkan barang bersubsidi ke masyarakat. Misal ono Koperasi Merah Putih sing ning sawah iku, piye kuwi Mas? Nang sawah barang Koperasi Merah Putih lokasinya aneh-aneh. Ada yang di pojok, ada yang di mana. Itu saya juga melihat sendiri ada Mungkin beberapa di juga. wilayah sekitar situ tuh nggak ada tempat buat itu apa namanya bikin Koperasi Merah Putih itu tadi. Nah, jadi adanya lahan yang kosong itu dikasih Koperasi Merah Putih di situ mungkin ya. Ya. Tapi menurutku kurang tepat, soalnya di daerahku ada ya Koperasi Desa Merah Putih itu tuh tempatnya benar-benar terpencil. Jadi di samping pinggir jalan tol, sampingnya itu sawah-sawah, terus ada makam juga, dan itu tuh bisa dibilang sepi dari orang lewat, dari warga. Ya, kalau warga sih ada, sini kampung, terus sini makom, terus sawah, baru kopdes, lumayan lah. Nah tapi itu tuh sepi, jarang ada yang lewat, malah kalau malam gelap juga. Menurutku tempatnya agak kurang Efisien. Banyak yang kurang efisien. Kan bagi saya mungkin kembali lagi ke awal, kan tujuannya kan bukan untuk menyamai minimarket yang lain, bukan untuk mencari pelanggan lah, tapi kan untuk menyalurkan itu, mungkin menyalurkan bukan hanya subsidi tapi menyalurkan seperti bahan-bahan pokok juga. Tapi kan gampangannya mungkin bukan hanya itulah, kalau dari kan saya kan membaca beberapa juga, ada mungkin seperti di Jepara itu kan ada kampung Troso namanya, itu kampung itu sampai saat ini itu apa itu masih membuat kain tenun, namanya itu nama kain tenun Troso kalau yang tahu, dan itu penyebarannya itu mungkin masih kurang sulit lah karena kan harganya yang mahal dan juga kalah saing lah sama pabrik konvensional yang sekali produksi langsung mungkin ratusan atau ribuan. Itu kan malah mendukung juga untuk UMKM sekitar untuk penyaluran seperti kain Troso atau ya seperti souvenir dari bahan-bahan tersebut dari daerah tersebut, kan malah membantu UMKM. Kalau untuk minimarket atau toko retail itu mungkin ada dampaknya buruk lah. Tapi kalau untuk seperti UMKM daerah asli karo khas itu mungkin malah mendukung. Tapi kan banyak guru yang sebenarnya maaf loh, tidak kompeten. Tesnya gagal tapi malah kuat-kuat gajinya sedikit. Jadi itu kan gampangannya kan guru tersebut kan aslinya tidak kompeten untuk mengajar, tetapi memaksa mengajar dan mau gaji yang setara sama PNS, itu maksudnya bagaimana? Kan tidak fair gitu loh sama yang benar-benar berusaha untuk menjadi kompeten. Kalau begitu selanjutnya menurut teman-teman apa solusi terbaik untuk saat ini ya? Solusi untuk Koperasi Merah Putih. Ya, solusi untuk Koperasi Merah Putih. Nah, solusinya itu untuk sekarang, tapi ini udah terlanjur Mas Rifki. Sebenarnya dari sebelum rilis itu mending dibuat jangan satu desa satu, tapi agak lebih luas aja, seperti satu kecamatan satu, terus uji coba dulu, nanti baru membuat lagi per desa jika jalan. Ya mungkin saya setuju dengan Anda, tetapi kan banyak
desa-desa yang pelosok itu dari desa A ke desa B mungkin di Kalimantan jaraknya 10 km lebih Mas. Itu kan mungkin jadi kendala juga Mas kalau kan. Iya, tapi kan kita uji coba dulu. Kita uji coba dulu, jika jalan nanti kita buat yang cabang-cabang lainnya. Terus ya untuk karyawan ya bisa diseleksi dengan baik agar tidak terjadi lagi atau terulang lagi pada kasus sebelumnya di program MBG. Mungkin yang lain bisa menambahi. Mungkin dari Mas Rifki sendiri bisa menambah solusi lagi. Kalau mungkin menurut saya setuju sih dengan Anda, tetapi mungkin solusi untuk saat ini yang sudah terlanjur itu tadilah ada supervisor atau pengecek atau apa itu yang ngecek satu-satu itu apakah sudah tepat lah visi misinya, apakah sudah tepat visi misi yang salah satunya untuk tidak mengganggu UMKM atau toko-toko retail sekitar. Kalau yang lainnya mungkin terus kan itu kan jaraknya kan juga dekat dengan minimarket. Kalau bisa tuh apa ya, kayak melakukan persaingan usaha dengan sehat gitu loh, terus adil. Ya pasti kok nyambung. Halo, ngomongnya kayak nambahi, tapi nambah ini aja produk kayak minimarket, produk liya kayak obat-obatan tani. Obat-obat tani kilo, obat-obat sayuran. Apa namanya? Nambahin ngono wae. Kayak mes. ya kalau itu kan memang salah satu program. Kalau apa itu kan saya tadi sudah bilang untuk salah satu visi misi Koperasi Merah Putih kan untuk penyaluran subsidi. Kan ada juga yang apa itu pupuk subsidi ada, obat subsidi harusnya juga ada loh, tapi penyalurannya yang agak tersendat. Karena di apa itu di kelompok tani desa saya itu sekitar beberapa bulan sekali itu ada pembagian obat gratis. Tapi itu seharusnya program itu bukan gratis, seharusnya itu program subsidi. Tetapi karena apa itu karena tidak ada yang bisa nanggung atau sulit lah untuk penyalurannya, dijadikan ditumbuk-tumbuk, dijadikan gratis saja untuk kelompok tani. Kalau pendapat solusi dari saya nih ya, dengan adanya persaingan antara koperasi desa dengan minimarket modern itu kan lebih baik itu saling mendukung. Jadi pemerintah perlu memastikan adanya koperasi berjalan sesuai dengan aturan, terus UMKM meningkatkan kualitas usahanya dan koperasi maupun minimarket. Ya, untuk kesimpulan dari apa itu pembicaraan kami mungkin Koperasi Desa Merah Putih kalau untuk sekarang banyak yang malah mempengaruhi toko retail sekitar lah, mengganggu lah. Tetapi kan untuk visi misinya harusnya tidak mengganggu, malah harusnya mendukung. Dari saran-saran teman-teman saya kan ada yang mungkin ada yang jualannya mungkin hanya seperti pupuk subsidi atau dari bahan-bahan subsidi seperti beras subsidi agar tidak mengganggu toko retail lain, ataupun juga untuk pelatihannya lah. Kan sebelum ini kan ada program MBG itu kan karyawannya kan banyak yang mungkin agak tidak tahu aturan, ada korupsi sedikit-sedikit. Mungkin diperketat lagi untuk pelantikan atau pelatihan dari karyawan Koperasi Merah Putih. Mungkin itu saja, sekian dari kami. Apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.